seleksi masuk khusus di Universitas Gadjah Mada yang memanfaatkan nilai raport dan juga prestasi teman-teman gitu. Halo teman-teman semuanya. Nah, kembali lagi bareng aku Lukman Julianto. Nah, teman-teman, di sini aku akan berbagi tentang seleksi pelulusan bibit unggul atau PBU yang ada di UGM. Nah, kita bahas lebih lanjut dengan kita langsung kunjungi di websitenya gitu. Nanti kita bakal bagi-bagi segmen ya. Nah, sebelum teman-teman yang belum tahu PBU itu apa, jadi PBU itu adalah pelulusan bibit unggul, di mana itu merupakan seleksi masuk khusus di Universitas Gadjah Mada yang memanfaatkan nilai raport dan juga prestasi teman-teman gitu. Nah, jenis-jenisnya itu yang pertama ada PBU TM, yang kedua ada PBUB, dan yang ketiga ada afirmasi. Nah, di PBUB ini nanti akan dibagi klaster, ada seni, ada iptek, dan juga ada budaya. Seni, iptek, dan juga satunya itu ada olahraga. Nah, yang kedua ini adalah seleksi masuk perguruan PBU yang tidak mampu, terus yang ketiga ini afirmasi. Nah, nanti kita bakal lihat lebih lanjut lagi tentang penjelasan dari masing-masing seleksi itu. Nah, teman-teman bisa langsung kunjungin ya, teman-teman bisa masuk di ini dulu ya, teman-teman bisa masuk di um.ugm.ac.id. Nah, teman-teman langsung bisa diklik ya, di sini ada UMUGM, kalian klik aja di ragam seleksi dan juga seleksi mandiri ini ya, ragam seleksi sarjana dan juga sarjana terapan 2024, terus seleksi mandiri 2024. Nah, teman-teman di sini udah ada 3, ada di PBU ini yang pertama PBU TM, yang kedua ada PBUB, dan yang ketiga ada afirmasi. Nah, nanti kita bakal lihat bersama ya teman-teman, sambil aku jelasin, nanti teman-teman bisa supaya lebih paham gitu. Nah, yang pertama yaitu kita klik, yaitu adalah PBUTM. Nah, PBUTM ini adalah apa sih gitu. Nah, teman-teman kalau misalkan bertanya-tanya PBUTM itu apa, PBUTM ini merupakan masuk yang dikhususkan bagi teman-teman yang mempunyai kurang mampu gitu, yang penghasilan orang tuanya itu kurang dari 4 juta, dan atau yang mempunyai KIP atau masuk di daftar penerima bantuan Kementerian Sosial atau Kemensos itu ya teman-teman. Nah, PBUTM ini mari kita ulik-ulik lagi gitu. Nah, teman-teman, persyaratan yang di sini yang umum, yang ada persyaratan umum dan juga ada persyaratan khusus, di mana persyaratan umum ini juga berlaku untuk semua ya teman-teman, memiliki ijazah atau ijazah SMA, MA atau juga SMK, dan atau paket C yang teman-teman udah lulus dengan batas maksimal 25 tahun. Nah, memiliki prestasi akademik yang baik dan konsisten. Nah, prestasi akademik ini nanti bakal dibuktiin juga dengan surat dari kepala sekolah gitu. Terus yang ketiga yaitu mempunyai surat keterangan sedang menempuh kelas 12 atau surat keterangan lulus bagi calon peserta yang berada di kelas terakhir. Intinya teman-teman itu masih kelas 12 gitu atau mau lulus kayak gitu. Nah, teman-teman, syarat khususnya yang pertama yaitu adalah karena ini merupakan PBUTM atau pelulusan bibit unggul tidak mampu, teman-teman harus memiliki kartu Indonesia Pintar Kuliah atau KIP, dan atau pendaftar kartu Indonesia Pintar Kuliah KIP Kuliah, memiliki kartu Indonesia Pintar Kuliah ya teman-teman, atau mendaftar gitu, dan tercatat dalam Kementerian Sosial yang teman-teman pasti udah paham ya, DTKS itu apa. Pasti teman-teman udah pada paham. Nah, yang syarat kedua adalah pendapatan kotor gabungan orang tua atau penanggung sebesar kurang dari 4 juta per bulannya. Nah, jadi teman-teman yang semisal nih gabungan dari pendapatannya kurang dari 4 juta bisa daftar. Terus yang ketiga adalah pendapatan kotor gabungan dibagi dengan jumlah anggota keluarga paling banyak 750 nih. Misalkan ya teman-teman punya anggota keluarga ya, ada ayah, ibu, adik, dan lain sebagainya, ada tanggungannya siapa aja gitu kan, misalkan itu ada 10 orang gitu, tapi
Tapi pendapatan kotornya itu pendapatannya itu cuma 4 juta bagi 10 400 ya berarti ya. Nah kayak gitu. Nah paling banyak itu 750 ya teman-teman kayak gitu. Nah yang selanjutnya yaitu pendidikan orang tua wali penanggung setinggi-tinggi sarjana atau sarjana terapan. Jadi semisal teman-teman nih masuk nih tapi pendidikan orang tuanya itu kurang pendidikan orang tuanya itu lebih tinggi atau yang di atas sarjana gitu, nah itu nggak bisa daftar. Terus teman-teman tentunya harus lulus ya SMA atau juga SMK sederajat gitu ya. Terus habis itu, nah ini nilai pengetahuan nih teman-teman. Nah ini aku yang nilai pengetahuan teman-teman raport nih ya, intinya udah lulus gitu dari mata pelajaran KKM-nya gitu. Dan juga kalau misalkan yang teman-teman ini SMA ataupun SMK program 3 tahun ya, teman-teman harus bisa lulus KKM itu selama semester itu gitu. Misalkan kalau 3 tahun itu 5 semester, kalau 4 tahun kalau yang SMK yang 4 tahun itu bisa atau lulus dari 7 semester itu. Terus teman-teman tuh nanti direkomendasikan oleh sekolah atau Kepsek 25% terbaik, dan nanti teman-teman tuh ada di persyaratan selanjutnya yaitu unggah semacam form gitu dari kepala sekolah. Nah di form itu nanti teman-teman bakal nyantumin tuh masuk 25% terbaik kelas enggak gitu, terbaik kelas enggak gitu, kelas ya teman-teman ya. Nah, poin ke-8 ini merupakan poin tambahan ya teman-teman, memiliki sertifikat juara dalam kejuaraan tingkat provinsi, juara 1, nasional, internasional gitu, dan atau kejuaraan yang diselenggarakan oleh UGM dibuktikan dengan sertifikat kejuaraan. Nah, dulu pas aku daftar di PBU ini aku juga memakai prestasi teman-teman, aku dulu memakai prestasi juara 2 nasional, terus juara kabupaten juga aku pakai, dan juga provinsi aku juga pakai waktu itu, walaupun yang diminta misalkan punya provinsi atau nasional, kalau misalkan punya kabupaten ya disapin aja nggak apa-apa sih teman-teman kayak gitu. Nah persyaratan khususnya ini ya teman-teman ya, perlu diketahui teman-teman, pastikan benar-benar. Nah sekarang ada di prosedur. Nah teman-teman gampang banget prosedurnya, teman-teman tinggal daftar aja ya di UM pendaftaran ini. Nanti teman-teman isi, aku juga pernah daftar di sini ya. Intinya teman-teman isi aja kalau belum punya. Nanti kalau udah punya ya tinggal itu aja, tinggal isi terus mas. Nanti teman-teman pasti bisa ya bikinnya gitu. Nah tadi udah prosedur. Nah teman-teman nantinya memilih nih, berhak memilih, teman-teman perhatiin ya, berhak memilih 2 program studi pada S1 dan atau sarjana terapan. Jadi ini tuh digabung gitu loh teman-teman, kayak SNMPT yang sekarang gitu, SNBT yang sekarang kan bisa pilih S1 ataupun bisa pilih D4. Nah kayak gini contohnya sama, teman-teman bisa daftar di PPUTM ini buat misalkan nih, oh aku mau daftar di pilihan pertamaku S1, oke boleh. Oh pilihan kedua aku D4, oke boleh. Ataupun kedua-duanya S1 ataupun kedua-duanya D4 ya, itu tuh boleh banget. Terus teman-teman juga mengisi biodata dan persyaratan. Oh ya teman-teman, aku mau kasih tahu dulu. Nah nomor 1 ini dulu pas zamanku itu masih dibedakan section antara vokasi dan juga sarjana. Jadi aku bisa daftar banyak gitu loh, karena dibedain sectionnya. Tapi yang sekarang itu udah disamain, jadi teman-teman cuman bisa daftar di sarjana ataupun vokasi, ini salah satu aja gitu. Terus mengisi biodata. Nah teman-teman nanti mengisi biodatanya ya, dan juga membayar biaya pendaftaran sebanyak 25.000. Nah nanti teman-teman cukup membayar 25.000 aja di sini gitu. Ini termasuk yang murah gitu loh buat daftar di 25.000 aja gitu. Terus mencetak bukti pendaftaran online dan melalui akun pendaftaran masing-masing kayak gitu, dan juga melihat pada hasil seleksinya itu tanggal 9 Juli 2024 gitu. Terus kelengkapan dokumennya juga perlu diperhatikan ya. Nah yang pertama ada scan raport asli atau konversi ya teman-teman, nanti bakal disuruh nge-scan ini nantinya. Perhatiin ya teman-teman ya. Nah
karena PBU ini kita sendiri yang isi, jadi saranku teman-teman perhatiin banget ketika teman-teman mengisi formulir gitu ya. Nah, ketika teman-teman ngisi formulir, nih, nah perhatiin banget karena apa? Nanti teman-teman bakal ngisi nilai rapot gitu loh. Nah, dipastiin nilai rapotnya itu bener ya teman-teman ya, sesuai sama rapot yang kalian scan gitu. Nah, ini adalah surat yang sangat-sangat krusial, yaitu surat rekomendasi kepala sekolah. Nah, sepertinya masih sama kayak aku dulu. Kita coba lihat ya. Kayaknya sama kayak punya aku dulu, tapi punya aku udah di mana ya? Salah. Oke, kita cek ya. Seperti ini aja sih teman-teman. Oh ya, masih persis sama kayak temen punya aku gitu. Nah, teman-teman kalau mau dapatin surat rekomendasi ini, teman-teman tinggal bilang aja ke bagian TU teman-teman gitu. Kalau misalkan teman-teman mau minta surat rekomendasi ini, mau mendaftarkan PBU gitu. Nah, nanti teman-teman cantumin aja ini Bu formatnya gitu misalkan. Nah, nanti biar dari sekolah yang isi gitu. Kalau zamanku dulu aku di sekolah gitu, aku sendiri yang nyari guru yang peringkat dari semester 1 sampai semester 7 karena aku dulu 4 tahun gitu. Aku terus minta ke TU kayak gitu. Udah tinggal diisi nama siswa. Sebenarnya ini tergantung sih teman-teman, mau kalian isi sendiri juga boleh, minta TU juga boleh. Kalau dulu aku isi semua dulu gitu, yang memberikan rekomendasinya aku juga tulis, yang bertanda tangan ini aku juga tulis. Nanti mengikuti aja sama dari sekolahnya teman-teman masing-masing ya, bakal diisiin atau mau isi sendiri gitu. Nah, di sini nih nanti surat ini isinya adalah peringkat berapa gitu. Misalkan ya teman-teman itu dari 32 siswa gitu ya. Nah, 32 siswa, nah 25%-nya itu berapa gitu, berarti 8 gitu kan. Jadi kayak, oh aku tuh masuk nih di peringkat 8 semester 1 sampai semester 7 dari 32 orang, berarti kan masuk 25% terbaik kelas kan. Nah, berarti teman-teman bisa nih buat daftar atau ngajuin gitu. Jadi kayak diisi gitu, misalkan, oh aku dulu peringkat berapa ya, aku dulu juga kayak gunung gitu sih teman-teman, peringkat ada yang peringkat 3, ada yang peringkat 5, 6 gitu-gitulah. Kayaknya segitu aku dulu dari 32 siswa. Nah, teman-teman tinggal isi, ini diisi sama sekolah juga bisa kan. Nah, terus mintain tanda tangannya ke kepala sekolah gitu. Nanti teman-teman sampein aja ke gurunya masing-masing, pasti bakal bisa kok. Nah, selanjutnya nih, tadi kan udah tuh surat rekomendasi kepala sekolah. Nah, ini teman-teman, sertifikat peserta prestasi dalam kejuaraan tingkat provinsi, nasional atau internasional dan setara. Nah, teman-teman pilih aja tuh, misalkan teman-teman punya nih prestasi yang sangat banyak, misalkan 20 ya. Teman-teman cukup pilih aja gitu, maksimal 3 sertifikat yang teman-teman punya atau teman-teman mau gitu. Nanti tinggal aja ini tinggal di scan gitu. Dan yang keempat yaitu surat keterangan penghasilan kedua orang tua. Nah, teman-teman, nah ini juga banyak ditanyain ya teman-teman, ini gimana ya caranya gitu, cara dapetin gitu. Nah, kalau teman-teman itu orang tuanya itu pegawai atau yang punya punya kerja karyawan gitu loh, yang di perusahaan ataupun di pabrik ya teman-teman, tinggal aja minta gitu. Nah, ini kan juga bisa nih ada kayak kopnya gitu loh. Ini kan surat keterangan penghasilan pokok. Nah, ini kalau dulu aku minta, karena kan aku orang tua aku kan cuma guru ya teman-teman, jadi nggak punya slip gaji. Jadi aku minta surat keterangan penghasilan gitu ke kepala desa gitu, ke kelurahan ya berarti ya intinya ke desa gitu loh ya. Aku sampein aja formnya kayak gini Pak gitu, nanti bakal dibikinin dari sana gitu, kira-kira kayak gitu aja sih. Jadi teman-teman sampein aja gitu ke pihak desa atau pihak yang bersangkutan gitu, mintanya kayak gimana gitu, nanti bakal dikasihin gitu loh, dikasihin gitu. Jadi ingat ya teman-teman ya, bahwasannya ini tuh minta gitu. Jadi teman-teman bisa minta, kalau misalkan di perusahaan ya di bendahara,
bendahara atau yang ngurusin atau HR atau apapun yang ngurusin tentang peruangan ini gitu ya, gaji. Kalau misalkan teman-teman, sorry ya, nah kalau teman-teman di desa, ya udah teman-teman tinggal minta aja ke kelurahan begitu, nanti diisi aja gitu. Sebenarnya kayaknya juga kayak yang sasa gitu loh teman-teman, buat top ini gitu. Yang penting udah ada yang menyatakan gaji teman-teman, gaji orang tua teman-teman itu berapa kayak gitu. Nah, kita lanjut lagi ya. Nah, nih teman-teman, ini bendahara gaji bagi pekerja sektor formal, PNS, TNI, Polri. Nah, kepala desa nih mencantumkan rata-rata dapat pendapatan selama 6 bulan. Selama 6 bulan terakhir itu pendapatannya berapa sih kayak gitu. Terus file yang selanjutnya itu kartu keluarga, dan yang sangat-sangat penting yaitu poin 6, karena poin 6 ini yang sangat krusial ya teman-teman. Kartu Indonesia Pintar KIP atau bukti pendaftaran KIPK atau kartu keluarga kesejahteraan gitu atau PKH. Intinya teman-teman yang punya kartu yang mendapatkan bantuan gitu ya dari kementerian, dari pemerintah, itu dikasih aja gitu teman-teman. Jadi tapi nggak boleh SKTM ya. Kalau biasanya di sini nggak boleh nih, nggak boleh kali ini surat keterangan tidak mampu itu tidak boleh. Tapi kalau teman-teman punya KKS atau dulu tuh PKH ya, nah PKH, KIP itu boleh banget buat diikutkan atau dicantumin di sini, boleh banget ya teman-teman. Nah selanjutnya ini kan udah ya yang bagian dokumen-dokumen yang bakal diunggah gitu. Nah teman-teman, ini yang nggak kalah penting itu jadwal seleksi, dimana 12 Mei sampai 12 Juni masih lama ya teman-teman. Tapi karena ini kan udah ada semua ya teman-teman, siapin aja semuanya gitu. Jadi tinggal disiapin dan langsung besok kalau misalkan udah langsung diupload gitu. Nah teman-teman, just informasi aja yang nggak ada di sini gitu. Jadi penelusuran bibit unggul ini besok teman-teman bakal free UKT ya teman-teman. Nah free UKT dan juga mendapatkan uang saku gitu. Nah dari mana sih uang saku ini dan dari mana sih bantuan ini? Nah teman-teman nantinya pas waktu teman-teman udah keterima di UGM nih, misalkan udah masuk semester 1 gitu-gitu ya, nah itu bakal diarahkan untuk mendaftar KIPK kuliah gitu. Jadi bantuan yang diterima sama teman-teman itu dari KIPK kuliah kayak gitu. Jadi teman-teman sama aja nantinya mendapatkan KIP kuliah. Tapi perlu diingat teman-teman nih, kalau misalkan banyak nih teman-teman yang masih worry gitu ya, kalau besok gimana sih kalau nggak keterima KIP gitu. Seharusnya ya teman-teman kan udah masuk di jalur penelusuran bibit unggul tidak mampu, which is itu kan jalur untuk teman-teman yang kurang mampu. Berarti kan teman-teman bakal dijamin untuk bisa mendapatkan KIPK kuliah itu atau beasiswa di UGM itu gitu. Jadi teman-teman yang mau daftar di PBUTM ini nggak usah worry gitu, yang usah takut gitu, karena yang kalian tetap bakal gitu loh, bakal diterima gitu di jalur ini gitu, diterima di KIPK atau bantuan UKT nantinya gitu. Jadi aku encourage banget ke teman-teman yang mempunyai mampu gitu ya, rapotnya bagus dan punya prestasi, boleh banget buat dicoba kayak gitu. Gitu aja, sekian untuk PBUTM kali ini. Nanti video selanjutnya aku bakal bahas lebih lanjut tentang PBUB ya teman-teman, biar nggak terlalu panjang gitu aja. Nanti kalau ada pertanyaan apapun langsung jawab aja, langsung tulis aja di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan juga share. See you.